Sebut saja namaku Riana. Peristiwa ini aku alami bersama teman-temanku ketika aku KKN di sebuah desa. Saat itu kami memutuskan untuk berangkat pada H-1. Kami sengaja berangkat H-1 karena untuk menghemat waktu dan supaya besoknya tidak terlalu terburu-buru. Saat itu estimasi perjalanan hanya 4 jam saja. Namun nyatanya kami harus menempuh 6 jam perjalanan. Karena di jalan ternyata banyak kendala yang harus kami alami. Sesampainya di sana, kami langsung menuju posko yang sudah disediakan. Kami langsung menata barang-barang ke posko. Kebetulan, posko yang kami tempati ini agak di pojok dusun. Dan menurutku saat itu agak seram juga. Karena sebelum posko kami ini, tepatnya di seberang jalan, ada rumah kosong yang kata warga di sana, rumah itu sudah 20 tahun tidak dihuni. Setelah Isya, kebetulan kami dapat undangan untuk ikut acara yang diadakan warga di musola. Dengan kondisi masih capek dan mengantuk, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat. Kira-kira jam 10 malam acara sudah selesai. Nah, pas kami balik ke posko, otomatis kami harus melewati rumah kosong tersebut. Pas aku jalan melewati rumah kosong itu, aku merasa ada yang aneh dengan rumah kosong itu. Jadi yang anehnya seperti ini. Saat aku lewat, ada satu titik di mana mataku ini tidak bisa berpaling. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksa mataku untuk menatap lama di sana. Tepatnya ada di teras rumah kosong yang ada 2 bangku kayu. Kayaknya di sana tuh ada orang yang sedang duduk. Tapi karena rumah itu gelap, jadi tidak terlalu terlihat. Cuman samar hitam saja. Dan aku pun tidak ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Takutnya nantinya mereka malah panik dan KKN pun menjadi kacau. Malamnya kami tidur di ruang tamu. Kami bagi menjadi 2 kubu biar ada sekat. Karena kami memang belum sempat bersih-bersih. Rencananya esok hari baru kami akan bersihkan. Nah, ketika aku sedang tidur ini, aku bermimpi. Aku didatangi oleh kakek-kakek. Dia memberikan pesan kepadaku. Intinya, aku ini disuruh untuk berhati-hati dan jangan sembrono dalam melakukan hal apapun, karena aku lagi di tempat orang. Pagi harinya, pas kami sedang ngumpul di ruang tamu, aku bilang ke semua teman-temanku, kalau kita ini harus sopan di tempat orang. Itu juga aku bilang dengan alasan untuk memperingatkan saja. Aku tidak bilang kalau sebenarnya aku didatangi oleh sosok kakek-kakek di dalam mimpi. Karena aku tahu dari 2 teman lelakiku di sini ada yang gak percaya dengan hal gituan. Aku tidak mau mendebatkan hal seperti itu yang malah bikin ruwet nantinya. Di hari pertama itu, kami menghabiskan waktu untuk membersihkan posko yang kami tempati. Karena menurut warga di sana, posko yang kami tempati ini termasuk rumah kosong juga. Karena sudah lama tidak ditempati, terlihat dari bangunannya yang membutuhkan beberapa perbaikan. Tak terasa hari itu hingga sore, aku dan teman-teman membersihkan semua area hingga terlihat nyaman untuk kami tempati. Lokasi KKN kami berada di sebuah dusun, dan di pinggiran dusun tersebut itu banyak hutan jati dan hutan pinusnya. Di awal kami KKN di sana selama seminggu itu tidak ada kejadian yang aneh. Namun ketika menginjak minggu kedua, di situ kejadian aneh mulai muncul. Awalnya malam itu setelah waktu istirahat, aku mau pergi ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi ini ada paling belakang. Pas aku mau pergi ke kamar mandi, aku tanya ke teman perempuan yang lain, kira-kira ada yang mau bareng gak? Ternyata tidak ada. Akhirnya aku pergi sendirian. Sedangkan yang cowok-cowok itu lagi nongkrong di depan rumah. Pas aku sampai di depan kamar mandi, pintunya kondisinya tertutup. Pikirku mungkin dipakai, soalnya ada suara siraman air. Aku tunggu dulu untuk beberapa saat, sampai aku akhirnya tidak tahan. Aku coba ketuk pintu kamar mandi itu, tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku coba panggil-panggil juga, masih tetap tidak ada jawaban. Karena sudah benar-benar tidak tahan, aku nekat buka pintu kamar mandi itu. Ternyata di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Ya sudah, waktu itu aku tidak ambil pusing kan. Aku buru-buru saja buang air kecil. Pas sudah selesai, ketika aku keluar, ternyata di dapur ada Silpi.
Dia sedang berdiri membelakangiku. Dia menghadap ke arah kompor. Aku sempat mikir, kok ini anak berani banget sendirian? Padahal setauku, dia ini penakut. Di situ aku sedikit lega juga karena ada teman. Aku hampiri si Silpi ini. Pas aku di belakangnya, tiba-tiba aku nyium bau kembang. Kok aneh banget? Setauku, si Silpi ini tidak pernah menggunakan parfum aroma kembang. Di situ aku mulai membatin. Ini bau kembang dari mana? Silpi, aku coba panggil dia. Si Silpi gak menoleh ataupun menjawab. Terus aku tepuk pundaknya sambil memanggil namanya. Tapi dia tetap diam dan tidak menoleh. Sampai di detik itu, aku benar-benar takut. Aku dengar suara yang memanggilku dari arah depan. Nak, Riana, kamu di mana? Antar pipis yuk. Aku tahu, suara itu milik siapa. Itu suara milik Silpi. Tapi di depanku ini juga ada Silpi. Dan saat itu juga badanku tidak bisa digerakkan. Tubuhku kaku. Ditambah tanganku benar-benar bergetar saat itu. Telingaku masih bisa mendengar suara Silpi berteriak memanggil namaku. Sampai akhirnya Silpi yang ada di depanku ini itu membalikkan badan. Dia berubah. Wajahnya menjadi nenek-nenek. Dia membungkuk sambil tertawa kayak seneng banget melihat aku ketakutan. Akhirnya aku teriak sekencang mungkin hingga akhirnya aku jatuh pingsan. Saat aku bangun, aku sudah ada di kamar. Terlihat di sampingku ada Silpi yang menangis. Entah dia menangisiku atau memang karena takut. Kemudian ada Nana dan Meli yang terlihat memijitiku sambil mengolesi minyak. Sedangkan keempat cowok yang lain, mereka juga ada di dalam kamar. Malam itu suasananya agak kacau. Untungnya tak ada warga sekitar yang datang. Kami semua masih berusaha sendiri untuk menenangkan situasi. Itu pengalaman pertamaku. Dan ternyata selanjutnya itu Silpi harus mengalami kejadian yang seram juga. Nah kali ini aku akan bercerita dari sudut pandang Silpi supaya lebih enak ya. Sore itu aku lagi sama Riana. Kami lagi ngajar ngaji di musala desa. Awalnya aku penasaran sama si Riana ini. Kenapa malam kemarin dia sempat pingsan di dapur? Kata si Rahmat, si Riana ini lihat setan. Tapi aku gak langsung percaya. Karena dia ini anaknya memang kayak gitu. Selalu nakut-nakutin. Nah aku baru percaya ketika aku tanya langsung ke orangnya. Kamu kemarin pingsan kenapa Ri? Si Riana ini jawab kayak gini. Katanya dia lihat tikus dan tikusnya loncat ke dadanya. Alhasil dia pingsan. Nah itu jawaban yang aku harapin. Tapi gak mau ada setan-setannya di antara kami. Nah selepas mengajar ngaji kami langsung sholat maghrib berjamaah di sana. Setelah selesai sholat berjamaah kami kembali ke posko. Otomatis saat perjalanan ke posko ini kami harus melewati rumah kosong tersebut. Nah saat kami melewati rumah kosong, si Riana ini mendadak berhenti. Pandangannya dia menatap ke arah rumah kosong itu. Aku sampai berteriak memanggil-manggil si Riana biar dia tidak kebablasan masuk ke sana. Tapi sialnya, teriakanku ini tidak mempan. Dia jalan masuk ke halaman rumah kosong tersebut. Mau tidak mau kan, aku harus ngikutin si Riana. Aku juga takut kalau balik sendirian karena posisinya sudah gelap. Pas itu, si Riana berhenti di depan rumah. Seketika aku langsung merinding. Bagaimana tidak? Di sana sudah gelap dan tidak ada orang juga. Rumput ilalang setinggi lutut. Ditambah lagi tercium aroma lembab. Ya sudah pasti di sana aku pikir pasti banyak setannya. Aku goyang-goyangkan badan si Riana biar sadar. Tapi ternyata gak sadar-sadar. Malah pandangannya ini kosong. Dia lanjut jalan lagi masuk ke rumah itu. Tapi aku tahan. Lengannya aku cengkram kuat biar dia tidak masuk. Sampai tak lama kemudian pintu rumah itu terbuka. Dan muncullah nenek-nenek bungkuk. Dia melambai-lambai kayak nyuruh masuk gitu. Aku langsung teriak kan. Ri, oi, sadar Ri, oi, sadar. Saking takutnya, lama-lama aku sampai menangis. Badanku juga sudah basah dengan keringat. Kakiku gemetar. Pokoknya saat itu aku kalut banget. Ingin rasanya aku lari ninggalin si Riana. Pas aku noleh ke belakang, itu suasananya gelap. Dan kami sudah berada di halaman rumah tersebut. Jaraknya dari halaman itu ke jalan kurang lebih sekitar 10 meteran. Aku masih berteriak-teriak meminta tolong sambil menangis. Namun tiba-tiba aku merasakan ada tamparan di pipiku. Aku langsung diem.
Pas sadar, ternyata yang menamparku ini si Riana. Dia bilang gini kepadaku, "Kamu itu penakut tapi sosokan mau masuk ke rumah kosong." Di situ aku langsung kaget. Kok dia bilang begitu? Jelas-jelas aku yang lihat dia mau masuk ke rumah kosong tersebut. Tapi kenapa malah gini? Tanpa pikir panjang, aku tarik lengan si Riana dan kami lari menuju posko. Sampai di posko, aku ceritakan semua yang aku lihat. Kebetulan di posko sudah komplit, anak-anak berkumpul semua. Ya otomatis, semua yang ada di posko pun terkejut setelah mendengar ceritaku. Nah, dimulailah ada drama di sini. Si Rahmat dan si Dani itu skeptis dengan hal begituan. Sedangkan Sugeng dan Wisnu itu percaya. Aku dan Riana yang juga sempat jengkel kepada Rahmat dan Dani, tapi kami putuskan untuk ngalah saja. Soalnya percuma ngomong sama mereka yang gak percaya sama hantu. Malam itu, aku dan si Riana yang sudah sedikit jengkel memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Kami lanjut sholat isya. Selesai sholat isya, kami lanjut untuk bikin laporan. Jujur saja, saat itu aku sempat berdoa supaya si Rahmat dan si Dani ini itu ngalamin kejadian seram atau bahkan ditemuin setan yang benar-benar menyeramkan. Dan ternyata ucapanku di dalam hati atau doaku ini ternyata terkabul. Beberapa hari kemudian, saat itu aku, Siriana, Nana, dan Meli sedang balik ke posko. Kami lihat si Rahmat dan si Dani ini lari terkencing-kencing keluar dari posko KKN. Saat itu kami tanya kenapa mereka berlari seperti itu. Nah, kali ini saya akan bercerita dari sudut pandang si Rahmat. Aku akan bercerita dari sudut pandang Rahmat saja supaya lebih enak. Sore itu, aku dan Dani sudah menyelesaikan tugas kami, jadi kami pulang lebih cepat. Tinggal bikin laporan saja. Sesampainya di posko, ternyata di sana teman-teman yang lain belum pada balik. Hanya ada aku dan Dani saja di sana. Kami memutuskan untuk mandi bergantian dan lanjut bikin laporan, supaya malamnya kami ini bisa nyantai. Saat itu, aku sedang di kamar sendirian, sedangkan Dani, dia sedang mandi di kamar mandi. Dan tiba-tiba aku mendengar ada suara ketukan dan panggilan seorang perempuan dari luar. Aku mikir, mungkin itu mbak-mbak desa yang sempat kenalan karena suaranya mirip. Pas aku nyampe di depan pintu, aku buka. Kok di sana kosong, tidak ada orang. Saat itu aku pikir mungkin aku capek karena dari pagi sampai sore aku dan Dani bantuin warga buat bersihin sungai kecil yang mengarah ke sawah. Aku tutup lagi pintu. Pas aku jalan mau ke kamar, pintu itu diketuk lagi dan suaranya gini, Mas Rahmat, Mas." Suara itu kayak suara tadi, tapi pas aku buka, di luar itu tetap kosong. Mungkin karena emosi aku berteriak, "Woi, iseng amat sih. Siapa sih? Jangan gangguin lah." Nah, pas aku berteriak dan langsung masuk ke kamar lagi, tiba-tiba dari arah belakang ini Dani berteriak, "Man, tolong man, woi, man, tolong." Aku langsung lari ke belakang. Nah, di sana si Dani sedang ngesot keluar dari kamar mandi. Mungkin karena panik, aku tarik si Dani ini, terus aku senderin di tembok. "Kenapa lu, Dan?" Dia nggak jawab, tapi mukanya gemeteran gitu, ditambah lagi pucat. Cuman tangannya nunjuk-nunjuk ke arah kamar mandi. Pas aku lihat ke dalam, ternyata di dalam kamar mandi itu ada pocong yang tinggi banget. Sampai kepalanya ini nekuk miring gitu karena mentok ke atap kamar mandi. Mulutnya membentuk huruf O, ngeluarin suara serak dan berat. Dan itu pertama kalinya aku lihat setan dengan wujud yang benar-benar bikin aku ketakutan setengah mati. Dengan badan yang masih bergetar, saat itu aku paksakan diriku untuk berlari keluar. Dengan susah payah, bahkan sempat terpleset dan terjatuh beberapa kali. Aku berhasil keluar posko KKN. Aku ninggalin si Dani di dalam. Namun tak berapa lama, ternyata si Dani ini berhasil nyusulku keluar. Sampai akhirnya aku lihat teman-teman yang lain baru nyampe ke posko. Saat itu bisa dipastikan di sana ada si Silpi dan si Riana. Bahkan kulihat si Silpi dan si Riana ini terlihat bahagia melihat aku dan si Dani ini ketakutan. Apalagi saat itu si Dani masih mengenakan handuk dan kami benar-benar malu saat itu. Itu kejadian yang dialami oleh Dani dan si Rahmat. Namun tak nyangka
Kejadian selanjutnya itu harus dialami oleh Wisnu dan Sugeng. Nah, kali ini saya akan bercerita dari sudut pandang Wisnu saja. Saat itu, aku dan Sugeng disuruh oleh Pak RT untuk mampir ke rumahnya karena kami akan membahas proker yang akan kami kerjakan. Nah, saat sudah mau maghrib, kami memutuskan untuk balik saat itu. Kebetulan di sini kami para KKN gak ada yang bawa motor. Jadi kalau mau kemana-mana itu harus jalan kaki. Sebenarnya di posko sudah ada fasilitas satu motor sama warga, tapi lagi dipakai sama Nana dan Riana. Mereka beli makanan saat itu. Ya mau gak mau kan, kita harus jalan kaki. Gak jauh waktu itu, jaraknya paling sekitar 200 meteran saja. Nah, pas kami sedang jalan, aku dan Sugeng ini memutuskan buat gak lewat jalan yang lewatin rumah kosong itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu dan dengar cerita dari Silpi. Ditambah lagi, pas aku dan Sugeng selesai bantu warga bikin pagar bambu, ada salah satu anak muda seumuran kami. Dia ngasih tahu gini kepada kami. Mas, kalian sudah tahu belum kalau rumah kosong yang dekat posko kalian itu angker mas. Hati-hati kalau di sana. Komplit kan? Warga pun membenarkan keangkeran rumah itu. Akhirnya kita putusin buat jalan nyusurin kebun warga. Sebenarnya jalannya lebih dekat, cuman kondisinya agak naik turun. Nah, disitulah capeknya. Pas kita ngelewatin sawah warga sebelum jalan nanjak, kita berpapasan dengan salah seorang bapak-bapak yang sedang membawa cangkul. Dia sempat nanya seperti ini. Mas-mas KKN ini mau kemana? Mau ke posko pak. Terus si bapak ini bilang, ya baiknya lewat jalan sana aja mas. Ini kan mau maghrib, gelap nanti di sana. Gak apa-apa pak, kita mau sekalian jalan-jalan aja. Siapa tahu nemu lahan yang bisa kita bikin gitulah pak. Oh ya sudah mas, kalau dengar ada yang manggil-manggil, jangan nengok ke belakang ya. Langsung lari aja. Lah, kok malah gini? Niatnya nyari jalan pintas, malah nemu jalan yang lebih ngeri lagi. Ya aku dan Sugeng cuma ngangguk terus pamit. Dan si bapak itu cuma geleng-geleng. Pas kita masuk ke kebun warga, memang benar suasananya berbeda karena ingat pesan si bapak tadi. Jadi kepikiran terus saat di jalan. Aku dan Sugeng gak berhenti-henti ngobrol dan pandangan tetap melihat ke depan. Kami tidak mau menoleh ke kanan dan kiri. Jujur saja ya memang kami takut saat itu. Dan saat aku dan Sugeng habis nanjak, kami dengar ada suara anak ayam. Aku dan Sugeng ini langsung tatap-tatapan. Kayaknya dia juga mikir kalau di sana ada setan. Nah, aku jalan lebih cepat sambil bilang, cepet gang, ayo, cepat. Setelah turunan, kita agak lega karena di depan sudah kelihatan posko KKN. Kita pelanin jalannya sampai mulai mengatur napas. Namun tiba-tiba di belakang ini kami mendengar, Mas, tungguin saya mas. Suaranya perempuan, otomatis kan. Aku ini nengok. Nah, si sosok suara perempuan ini ternyata dalam posisi ngelayang. Di situ aku langsung berteriak ke Sugeng kan. Jelas-jelas yang aku lihat itu adalah kuntilanak. Lari geng, lari. Akhirnya aku dan Sugeng ini langsung lari sekencang mungkin. Bahkan si Sugeng ini sempat terjatuh beberapa kali. Dia terguling-guling juga. Dengan susah payah akhirnya kami sampai di posko. Sampai di posko, aku langsung lihat ke belakang. Untungnya si kuntilanak ini tidak ngikutin kami sampai ke posko. Di situ aku dan Sugeng mulai bernapas lega. Aku bilang ke si Sugeng, Geng, jangan cerita ke teman-teman yang lain. Si Sugeng hanya mengangguk. Setelah itu kami langsung mandi. Selesai mandi, kami mulai berkumpul di ruang tamu untuk mengerjakan laporan. Nah, saat sedang mengerjakan laporan, si Silpi dan si Riana ini seperti menangkap ketakutan dari raut wajah kami. Karena terus didesak, akhirnya aku menceritakan kejadian yang aku alami. Mendengar ceritaku, teman-teman yang lain mulai ketakutan saat itu. Apalagi si Silpi dan si Nana. Mereka sempat putus asa. Mereka bahkan sempat mau balik. Katanya biar gak masalah ngulang lagi dari awal, daripada di sini terus digangguin oleh setan. Tapi kami coba tenangkan. Sampai akhirnya mereka mau meneruskan KKN ini hingga selesai. Masa gara-gara 2 orang harus ngorbanin 6 yang lain kan. Nah, kejadian yang terakhir ini dialami oleh Nana dan si Meli. Kejadiannya di posko dan benar-benar menghebohkan.
Nah, kali ini aku akan bercerita dari sudut pandang si Nana. Jadwal hari itu benar-benar padat. Sampai kita baru istirahat itu pada pukul 7 malam. Mungkin karena kecapean, si Meli ini sampai kesurupan. Jadi gini ceritanya. Setelah selesai tugas, aku dan Meli mutusin buat balik ke posko. Kita langsung bersih-bersih, mandi, dan langsung mau tidur. Nah, awalnya aku, Riana, Silpi, dan Meli ini sedang berada di kamar. Si Meli ini ngeluh kalau perutnya sedang sakit. Dia minta diantar ke kamar mandi. Pas aku ke kamar mandi, tiba-tiba dia nyeletuk. "Nah, aku men nih, kamu bawa pembalut gak?" Jelas-jelas kan aku bilang gak bawa. Dan dia nyuruh, "Coba tanya ke si Riana dan si Selfie." Aku pergi kan ke si Riana dan si Selfie, bertanya mereka bawa pembalut gak. Untungnya si Riana ini bawa. Aku bawa satu dan kembali ke si Meli. Saat sampai di depan pintu kamar mandi, aku panggil-panggil tuh si Meli. Mel, ini Mel pembalutnya, buka pintunya." Agak lama tuh gak ada respon. Aku ngulang lagi manggil si Meli. Masih sama gak ada respon. Sampai tiba-tiba aku dengar si Meli ini tertawa-tawa sendiri. Terus aku bilang, "Mel, jangan bercanda deh. Mel, gak lucu." Tapi gak ada respon. Dia hanya tertawa. Karena aku sudah sangat ketakutan, aku memanggil rekan-rekan yang lain. Hingga tak berapa lama, rekan-rekan kami sudah berkumpul. Nah, si cowok-cowoknya langsung membuka paksa pintu kamar mandi tersebut. Hingga akhirnya pintu kamar mandi itu berhasil dijebol. Di situ aku melihat si Meli ini sedang dudukan di pinggir bak. Dia duduk sambil nyisir rambutnya. Terlihat benar-benar menyeramkan. Apalagi suara tawanya ini tidak terdengar seperti suara tawa si Meli. Suara tawanya benar-benar berbeda. Si Rahmat, Dani, Wisnu, dan si Sugeng langsung masuk. Dan ternyata si Meli ini benar-benar kesurupan. Akhirnya mereka berempat berbondong-bondong mengangkat tubuh si Meli yang ternyata beratnya melebihi apapun. Sampai-sampai mereka berempat pun kewalahan. Tapi syukurnya mereka sampai di kamar juga. Pas sampai di kamar, darah haid si Meli ini ngalir deras sampai nembus celananya dan mengenai kakinya. Kita benar-benar panik saat itu. Saat sampai di kamar pun, si Meli ini duduk dengan kondisi yang sama, masih nyisir rambut. Entah ide dari mana, si Wisnu ini langsung muter murotal yang ada di YouTube. Pas lantunan surat Al-Quran itu terdengar keras, si Meli ini langsung menatap kami bertujuh bergantian sambil nunjuk-nunjuk gitu. Dia bilang gini, "Aku suka sama anak ini, darahnya wangi." Ya sontak kan kami benar-benar panik saat itu. Sampai akhirnya dia berdiri terus melotot, "Aku mau ngajak anak ini pulang ke alamku." Kemudian si Rahmat langsung lari keluar. Dia minta tolong ke warga. Tak lama kemudian Rahmat balik sambil bawa beberapa warga. Salah satunya adalah sesepuh desa. Kata si mbahnya, wajar soalnya si Meli ini hari pertama haid dan darahnya banyak. Makanya penunggu posko dan demit yang ada di luar sana tertarik pada darahnya si Meli ini. Benar-benar mencekam suasana malam itu. Sampai benar-benar geger. Banyak warga yang mulai datang untuk menyaksikan si Meli ini kesurupan. Untungnya si demitnya ini kalah sama si mbahnya. Coba kalau berbalik, bisa-bisa berabe kita nanti. Yang ada si Meli malah benar-benar dibawa ke alam mereka. Setelah itu, selang 1 jam, si Meli akhirnya sadar. Dia bangun dengan agak sedikit bingung. Karena pas dia bangun, sudah banyak warga yang merumuninya. Malam itu, si Meli coba kami tenangkan. Bahkan beberapa dari kami tidak tidur sampai pagi. Di posko pun, ada beberapa warga yang menemani kami sampai pagi. Setelah pagi tiba, si Meli sudah sedikit tenang. Di situ, si Silpi dan si Riana menceritakan apa yang si Meli alami. Si Meli awalnya ketakutan, tapi kami coba terus tenangkan. Dan selama si Meli haid ini, dia selalu ditemani oleh rekan-rekan yang lain, jadi tidak dibiarkan sendirian. Khawatirnya kejadian itu terulang kembali. Alhamdulillahnya, sampai 7 hari selesai haidnya si Meli, kejadian yang dialami si Meli ini tidak terulang kembali. Namun cerita-cerita seram tetap kami alami. Hingga tak terasa, 30 hari sudah kami mengabdi di desa tersebut. Banyak suka duka yang kami alami di desa itu. Ya walaupun memang banyak cerita seramnya yang kami alami.
tapi banyak nilai positif yang kami ambil dari kehidupan bermasyarakat seperti itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.